selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana energi percintaanmu di bulan ini di Mei 2026 ya untuk zodiak Capricorn. Kabar para Capricorn, kita akan bacakan untuk single dan couple ya. Kita akan mulai dari single Capricorn terlebih dahulu. Kehidupan percintaan Capricorn di Mei 2026. Single, energi percintaan Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah, gak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading. Oke, jangan takut buat personal reading. Caranya juga gampang banget, langsung aja ya hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jangan galau sendiri ya. Langsung aja buat Capri single nih ya, jangan ketukar teman-teman. Yang pertama kita bacain untuk Capri single dulu. Oke, Capri single yang pertama kita cek dulu energi utama kamu di bulan Mei untuk khusus percintaan ya. Ada kesempatan untuk bisa dekat sama orang baru sebenarnya gitu ya. Ada kayak Tuhan kasih kesempatan lah ya. Oke, buat kamu gitu. Adalah sebenarnya keberuntungan kamu untuk bisa deket sama orang baru gitu. Cuma tergantung di kamunya lagi ya, kamunya membuka hati atau enggak, atau males, atau males-malesan, atau ya nanti dulu lah kak, ya nanti aja lah kak, belum siap lah kak gitu. Jadi tergantung Caprinya ya. Kalau dalam energi utama kamu tuh seperti mendapatkan kesempatan ya. Lalu yang kedua, hal yang sedang kamu rasakan di bulan Mei ini. Aku lihat kamu merasa bahwa kamu sudah mencoba untuk membuka diri, membuka hati, berbuat baik, bersikap baik sama siapapun agar orang yang dekat sama kamu bisa nyaman gitu ya. Dan mereka tuh juga jadi apa ya, istilahnya kamu merasa bahwa aku udah skalanya lah gitu, aku nggak pelit, aku dalam pendekatan bagus dengan siapapun gitu. Aku ngerasa udah oke sih gitu ya. Cuma nggak tahu ya udah dapat atau belum nih Capri single. Lalu yang ketiga, seseorang mengintaimu diam-diam. Ada nggak? Ada ya. Aku lihat ada orang baru yang mengintai kamu diam-diam. Bisa jadi terpesona gitu ya. Lihat Capri kan kok baik banget gitu orangnya. Wow ya. Dan yang keempat, hambatan percintaan kamu di bulan Mei. Hambatannya nih Capri, aku lihat sebenarnya kamu yang terlalu apa ya aku bilangnya ya, istilahnya kayak kamu yang terlalu berhati-hati bisa menyebabkan kegagalan gitu loh. Jadi terlalu berhati-hati pun soal asmara, soal cinta, terlalu kaku, nggak menikmati, kayak step by apa ya, istilahnya kayak terlalu berhati-hati banget, milih tuh pakai logika banget, nggak pakai perasaan, ujung-ujungnya bisa gagal. Ini bukan milih pekerjaan ya, milih jodoh, milih pasangan gitu. Harus ada perasaannya, pakai hatinya. Gak semua dibawain ke logika, terlalu berhati-hati kan. Contoh yang terlalu berhati-hati itu yang gimana kak? Aduh sorry. Mungkin di sini kamu, aku harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Mereka harus kerja, pekerjaannya harus ini biar terjamin kak. Terus dia keluarganya, backgroundnya harus ini. Terlalu berhati-hati kan. Sedangkan ya berhati-hati boleh, namanya juga milih jodoh. Cuma kalau terlalu berhati-hati, terlalu banyak kriteriamu, sedangkan inti dari milih pasangan, milih jodoh itu adalah perasaan, kecocokan, sepaham nggak kalian berdua, satu visi misi nggak gitu. Kalau nggak akan bisa hidup bersama buat kedepannya, mau sebanyak apapun uang ya. Malah orang ketiga yang dipelihara nanti, takutnya gitu ya. Terus yang kelima, hal tak terduga yang akan terjadi ya dalam percintaanmu di bulan Mei Capri single. Yang tak terduganya mungkin aku lihat ada keinginan kamu nantinya terhadap seseorang gitu. Cuma masalahnya kamu masih melihat orang ini dari sisi pekerjaannya, karirnya kah, materinya kah, kemapanannya kah, keluarganya kah, belum yang melihatnya itu pakai hati ya. Coba deh lebih pakai hati Capri ya dalam mencari pasangan. Lalu yang keenam, pesan semesta tentang cinta untuk kamu di Mei. Pesannya ya apa ya, melihat materi, kemapanan,
background keluarga boleh, cuma bukan itu yang dijadikan patokan utama ya. Yang paling penting itu apa di sini? Cinta dulu, punya perasaan dulu kamunya dan orang yang kamu tuju. Sama-sama harus punya perasaan dulu baru terjadi cinta. Jangan semuanya kayak berlandaskan jabatan, materi, background segala macem gitu. Hal yang ditamakan perasaan dong. Ya. Lalu yang ketujuh, apakah ada potensi hubungan baru di bulan Mei? Ada. Di sini ada potensinya Capri ya. Lalu energi orang yang akan datang itu seperti apa? Energinya, nah ini yang kamu suka nih, akan membawakan kenyamanan secara finansial, background keluarganya bagus di sini. Meskipun kalau secara tampang tidak diketahui ya bagus atau tidaknya, tapi mapan gitu. Oke. Yang secara hitung-hitungan kamu masuk lah gitu. Tapi penampakannya nggak tahu ya rupanya seperti apa. Lalu yang ke-9, hasil energi percintaan Capri single di bulan Mei ini. Aku lihat energimu di sini tuh masih kayak nggak tahu harus gimana dan ngapain buat kedepannya gitu ya. Masih ada energi kayak ngapain nih, harus gimana ya, aku belum tahu sih kak, mau serius atau mau gimana kedepannya, seperti itu ya. Dan yang ke-10, saran dari tebaran buat Capri single, sarannya ya kamu boleh mengutamakan milih pasangan tuh, cari jodoh tuh yang uangnya, materinya, keluarganya, pokoknya semua yang terkait dengan materi lah gitu. Tapi tetap utamakan dia adalah orang yang mencintaimu dan kamu juga mencintai dia. Utamakan dulu tentang perasaan teman-teman ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capri single untuk ini semua di bulan Mei, energi paling kuat ada nggak kak? Nggak ada ya. Nggak ada energi paling kuat bisa dari kedua belas zodiak. Coba kita lanjut ke pokoknya sih nggak ada. Kita lanjut ke couple ya. Couple Capricorn. Energi percintaannya di Mei. Couple. Oke. Yang pertama aku mau cek tentang energi hubungan saat ini couple Capricorn. Saat ini sih hubungan lumayan stabil dengan pasangan, aman, terjaga, saling menjaga hati gitu ya. Lalu yang kedua, gimana perasaan pasangan kamu terhadap kamu? Pasangan perasaannya Capri, aku melihat merasa cukup beruntung gitu ya, memiliki kamu dalam hidupnya, mempunyai kamu yang bisa diandalkan gitu ya. Dan kamu juga orangnya selalu mau untuk melakukan perubahan-perubahan yang berguna gitu, baik untuk dirimu, untuk pasanganmu, untuk keluarga gitu. Apalagi buat yang sudah berumah tangga di sini ya. Ini akan bagus. Dan yang ketiga, kalau perasaan kamu gimana terhadap pasangan kamu? Aku lihat perasaan kamu sebenarnya terhadap pasangan di sini, bahwa pasangan sebenarnya banyak menginspirasi gitu ya. Cuma terkadang masih banyak kelihatan kelemahan-kelemahannya ya. Meskipun pasangan adalah orang yang memiliki banyak keinginan, tapi dia masih lemah gitu. Kamu masih melihat pasangan sebagai sosok yang lemah, yang masih perlu dibantu, yang masih perlu dikasih tahu sama kamu ya. Lalu yang keempat, hambatan dalam hubungan Capri. Hambatannya mungkin tentang kejujuran, pertanggungjawaban, dan berjelas-jelas dalam melakukan sesuatu gitu, biar gak miskom sama pasangan sendiri ya. Dan yang kelima, hal yang tidak kamu sadari ya dalam energi percintaanmu atau kehidupan percintaanmu di bulan Mei. Hal yang tidak kamu sadari di sini bahwa sebenarnya terkadang kata-kata ada yang berlebihan dan itu bisa menyakiti pasangan ya. Lalu yang keenam, energi yang akan menguat di bulan Mei Capri couple, tentang adanya terkadang tuh kayak apa ya yang kamu menguat di sini, tentang kecuekan terhadap pasangan. Apakah karena sibuk masing-masing cari duit, cari uang, jadi cuek dengan pasangan ya, gak ada waktu gitu ya. Lalu yang ketujuh, hal tak terduga bulan ini. Hal tak terduga yang bisa terjadi di bulan ini untuk Capri couple. Hal tak terduganya ini terkait dengan orang masa lalu lagi, aduh ya. Hal tak terduganya bisa aja kamu akan kehadiran orang masa lalu gitu. Sebenarnya bisa dari sisi Capri-nya, bisa dari sisi pasangannya, kan couple ya. Ada kehadiran orang dari masa lalu. Gak tahu tujuannya apa ya. Lalu yang ke-8, pesan semesta untuk hubungan Capri couple. Pesannya di sini bahwa tetap tenang, bersikap dewasa, bijaksanalah dalam hubungan ya.
Yang ke-9, hasil energi percintaan di bulan ini seperti apa buat couple ini? Hasilnya terkadang merasa banyak pengorbanan, tapi apa ya, nggak banyak hal bisa didapatkan. Justru terkadang sebaliknya ada keinginan untuk meninggalkan, yang ngerasa nggak sepadan kali ya. Adakah yang merasa seperti itu Capri couple? Dan yang ke-10, saran dari semesta ya. Saran dari Tebaran, yang semesta udah saran dari Tebaran buat Capri couple di bulan Mei ini. Sarannya adalah selalu manifestasikan hal-hal yang baik dalam kehidupan percintaannya kamu ya, biar apa ya, itu menjadi, sebenarnya manifestasi itu akan bisa terwujud ya, dan juga itu menjadi doa untuk diri kamu sendiri gitu, biar hubungan kamu langgeng, awet, dan baik-baik saja, dan bahagia terus buat kedepannya seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, yang bisa terkoneksi dengan Capri ya, siapapun lah mereka, bisa keluarga, mungkin bisa mantan masih ada terkoneksi di sini, atau ada orang ketiga, atau orang yang jadi tempat curhatnya kamu ya atas masalah kamu dan pasangan, itu ada Libra aja ternyata, gak banyak. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capri kan